dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi fil jannati was-sa'i li armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah, rawahu Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi fil jannati wasa'i li armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah, rawahu At-Tabrani. Artinya adalah aku, kata Nabi, dan orang yang menanggung anak yatim, memeliharakan akan anak yatim baginya, wa kafil yatim. Aku, kata Nabi, dan orang yang memeliharakan anak yatim, dan bagi orang yang lain daripadanya di dalam syurga. Dan orang yang lain selain daripadanya itu di dalam syurga. Dan adalah orang yang mengusahai atas berbuat kebajikan akan perempuan yang tidak punya suami, dan akan orang yang miskin itu, yaitu seperti pergi perang sabilillah. Hadis ini meriwayatkan akan hadis ini oleh At-Tabrani rahimallahu ta'ala. Melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Bahwasannya orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan dengan sababatul wusta, as-sababah. Maka itu adalah orang-orang yang menyantuni, memelihara, menanggung akan anak yatim. Dan berikutnya hadis Nabi ini mengatakan bahwasannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga nanti ada orang yang dia akan berada bersamaku di dalam surga, dan bagi orang yang selain daripadanya, aku, kata Nabi, dan orang yang menanggung, yang memeliharakan akan anak yatim, dan orang yang selain daripadanya berada di dalam surga, bersamaku. Itu kata Nabi. Dan siapa lagi? Orang yang berbuat kebajikan kepada perempuan yang belum ada suaminya. Janda tua maksudnya. Janda-janda yang tidak mampu berbuat baik kepada janda muda, itu lain ceritanya. Ini janda yaitu daripada yang ketidakmampuan dia mencari nafkah. Terus orang miskin, menanggung anak yatim, kafilul yatim, kemudian orang yang berbuat baik kepada janda-janda,
dan kemudian orang yang memberi makan dan akan orang yang miskin, berbuat baik kepada orang miskin dan orang selainnya, maka dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berjuang di dalam fisabilillah. Ya, seperti orang yang berjuang di jalan fisabilillah. Hadisnya riwayat Imam At-Tabrani rahimallahu taala. Itu keutamaan. Selain keutamaan yang dua hadis yang kita bacakan, kemudian kita mendapatkan keutamaan lagi, yaitu seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Itu hadis yang ketiga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Keutamaan orang yang menanggung akan anak yatim. Kafilul yatimi lahu wali ghairihi. Kafilul yatimi lahu wali ghairihi. Ana wa huwa kahataini fil jannati. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bermula orang yang memeliharakan anak yatim baginya. Kafilul yatim itu artinya orang yang memeliharakan anak yatim. Dan bagi orang yang lain daripadanya, selain daripada memeliharakan anak yatim, adalah aku dan ia. Adalah aku dan ia. Mereka-mereka yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari aku ini di dalam syurga. Hadisnya meriwayatkan Imam Muslim. Meriwayatkan akan hadis ini Muslim rahimallahu ta'ala. Hadis sahih ini. Orang yang menyantuni anak yatim dan lainnya, maka mereka itu berada dengan Nabi, yaitu di dalam syurga seperti dua jari. Kemudian hadis yang ke-5. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman aw yatimaini man dhamma yatiman aw yatimaini thumma sabara wa ihtisaba kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah. Man dhamma yatiman aw yatimaini thumma sabara wa ihtisaba kuntu ana wa huwa kahataini fil jannati. Rawahu Tabrani. Hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, maksudnya kafilul yatim. Barang siapa menghimpunkan akan satu anak yatim, satu orang saja dia kumpulkan anak yatim. Barang siapa yang mengumpulkan satu anak yatim, atau dua anak yatim, yatimaini, dua anak yatim, kalau satu yatiman, kalau dua yatimaini.
Kemudian kata Nabi, ia sabar atas memeliharakan akan dia. Sabar memeliharakan akan dia anak yatim tadi. Ini memelihara ya, bukan menyantuni saja, tetapi memelihara, mendidik, memberi pakaian. Ya layaknya seperti anak lah. Layaknya seperti anak yang di rumah, sabar kepada mereka. Barang siapa yang menghimpunkan akan satu anak yatim atau dua anak yatim, kemudian ia sabar atas memeliharakan akan dia, berbuat kebajikan ia akan dia anak yatim itu, sabar dia tidak berbuat baik kepada anak ini, sabar dia mendidik anak yatim ini, sabar dia mengajari anak yatim ini. Apa keutamaannya? Karena Allah Ta'ala, tapi dia karena Allah, wahtisaban, karena Allah dia memelihara anak yatim itu bukan karena sesuatu, tapi karena Allah. Niscaya adalah aku dan dia. Orang yang memeliharakan anak yatim itu, kafilul yatim, kata Nabi, niscaya aku dan dia seperti dua jariku ini di dalam syurga. Di dalam syurga, dua jari di dalam syurga. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullahu taala. Tuh hadis keutamaan banyak lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa iyyahu fil jannah kahataini rawahul hakim wa tirmidzi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa iyyahu. Tasdid itu pakai iyanya tuh. Wa iyyahu fil jannati kahataini rawahul hakim wa tirmidzi. Apalagi keutamaannya kata Nabi, orang yang kafilul yatim, barang siapa berbuat kebajikan kepada anak yatim. Anak yatim yang bagaimana? Yang laki-laki atau anak yatim yang perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, niscaya adalah aku dan dia di dalam syurga. Jadi jangan milih-milih. Saya perempuan lah. Kenapa? Perempuan ini kan nggak bisa mencari. Dia di rumah saja. Kalau laki-laki itu bisa bekerja dia, bisa keluar, bisa apa saja. Dia laki-laki masih kuat, dan perempuan tidak boleh. Baik dia itu laki-laki dan maupun dia perempuan, anak yatim, asalkan dia anak yatim dan keyatimannya itu karena ketidakadabapaan. Dan ketidakadabapaan jelas ayahnya meninggal, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya. Anak yatim itu adalah yang tidak memiliki bapa. Jadi jangan pula nanti dimasukkan ada orang hendak mau menyantuni anak yatim karena ayahnya itu tidak ada. Ayahnya ada, cuma ada cerai, dimasukkan ke situ, tak boleh. Atau anak itu dia adalah anak yang di luar nikah, dimasukkan itu, tak boleh. Maka tanggung jawab itu bagi orang yang mengantarkan anak yatim. Atau anak itu
dimasukkan anak itu ketika anak yatim itu anaknya pengasuh. Anak pengasuh dimasuk situ juga. Karena dia orang tuanya pengasuh laki-laki dan perempuan, ya. Jadi yang diperlukan anak yatim, pas pula ada anaknya, anak yang kecil yang mengasuh anak yatim. Kan enggak tahu orang. Ya, urusan dia nanti sama Allah. Kenapa? Karena yang disebut itu adalah anak yatim, yatim yang tidak ada bapaknya. Baik itu laki-laki maupun itu dia perempuan, maka bila dia pelihara demikian itu, maka dia itu seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia, aku dan dia itu di dalam syurga. Dua jariku ini, dia kata Nabi, ditunjukkan dua jari di dalam syurga. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Tirmizi rahimahumallahu taala. Telah meriwayatkan oleh dua hadis ini, merahmatkan oleh Allah taala akan keduanya. Imam Hakim dan Imam Tirmizi, semoga Allah merahmatkan keduanya. Kemudian mana lagi hadisnya tentang keutamaan? Jika kita ingin memperkuat atau ingin membangkitkan semangat supaya menyantuni anak yatim, baca hadis ini. Kumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan memelihara akan anak yatim. Ini hadisnya. Jadi enggak susah-susah lagi cari. Kalau kitab yang besar-besar, kitab Arab, kita susah. Nah, kalau kitab sini tinggal enak saja. Masukkan, hafal. Masukkan, sisihkan. Baca. Yang penting tahu saja letaknya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man damma yatiman lahu aw li ghairihi, man damma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allah, wajabat lahul jannatu. Rawahu Tabrani. Man damma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyallahu ta'ala, hatta yughniyahu Allah, wajabat lahul jannah. Rawahu Tabrani. Artinya barang siapa menghimpunkan akan anak yatim baginya atau bagi orang yang lain daripadanya, dia himpunkan anak yatim atau yang lain daripadanya, hingga mengkayakan Allah Ta'ala akan dia, hingga mengkayakan Allah Ta'ala baginya, Allah kayakan baginya, niscaya wajib baginya syurga. Maksudnya bagaimana? Man damma yatiman, siapa saja orang-orang yang dia berusaha untuk menghimpunkan, mengumpulkan anak yatim, kemudian ya mengumpulkan anak yatim atau selain daripada mereka itu, niscaya Allah akan mengkayakan sampai dia itu anak yatim yang dia kumpulkan tadi kaya, misalnya sampai kaya, mulai dari yatimnya itu. Nah, anak yatim itu bisa dapat membelikan dia itu motor misalnya, sampai dia mampu, sampai dia kaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang memberikan, memeliharakan anak yatim sampai kaya itu, wajabat lahul jannah. Wajib baginya itu surga, bukan sunnah lagi, wajib baginya surga bagi mereka itu yang menyantuni anak yatim sampai dia itu jadi kaya. Jadi jangan dipikirkan, udah kaya. Walaupun sebenarnya, walaupun dia itu orang yang kaya sekalipun, dia anak yatim, ini masalahnya bukan masalah kayanya, tapi apa dia?
keyatimannya itu. Walaupun dia orang kaya, meninggal ayahnya, apa perlu kita santuni? Ya santunin, tetap kita. Karena bahasanya Nabi itu adalah keyatimanannya, bukan karena kayanya. Lain halnya kalau dia tak mau terima, yaitu kita sudah berikan. Mau dia terima, kemudian dia berikan kepada yang lain, juga nggak masalah. Dia ingin tak berbagi lagi. Wajib baginya yaitu surga bagi mereka yang bahwasannya mengkayakan anak yatim itu. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tabrani rahimallahu taala. Hadisnya sahih ini, Imam Tabrani. Nah, itu hadisnya, kumpulkan lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, diharkatkan kepada kita. Ahraja alaikum wa ahrama alaikum, ahraja alaikum wa ahrama alaikum haqqad dha'ifainil yatimah, haqqad dha'ifainil yatimah wal mar'ata, rawahul hakim wal baihaqi. Ahraja alaikum wa ahrama alaikum haqqal dha'ifainil yatimah wal mar'ata, rawahul hakim wal baihaqi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahraja alaikum, aku sempitkan atas kamu, aku picikkan akan kamu, aku picikkan, aku sempitkan, atau aku haramkan atas kamu akan hak orang yang dhaif. Siapa orang dhaif itu? Termasuk anak yatim dan perempuan, termasuk anak yatim dan perempuan. Tapi dia itu du'afa, dhaif maksudnya, dhaif. Aku sempitkan atau aku haramkan atas kamu hak anak yatim, hak orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan perempuan. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Imam Baihaqi rahimallahu taala alaihimah. Ya, nah, itu keutamaan bagi mereka yang ingin menyantuni anak yatim, disempitkan oleh Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? In aratta ayyalina qalbaka, in aratta ayyalina qalbaka wa tadraka hajataka, wa tadraka hajataka, irhamal yatima wamsaha ra'sahu wa at'amahu min ta'amika yalina qalbaka wa tadraka hajataka, rawahu Tabrani. In aratta an yalina qalbaka wa tadraka hajataka, irhamal yatima wamsaha ra'sahu wa at'amahu min ta'amika yalinu qalbaka wa tadriku hajataka, yalinu qalbaka wa tadriku hajataka, rawahu at-Tabrani. Ini keutamaannya lagi hadisnya, susah nanti carinya nih.
Kalau menjadi orang ahli ilmu, itu bisa dihafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu dan engkau dapat akan hajatmu, jikalau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu dan engkau dapat akan hajatmu, maka kasihi olehmu akan anak yatim dan menyapu olehmu akan kepalanya, dan menyapu olehmu akan kepalanya dengan tanganmu, dan beri makan olehmu daripada makananmu, niscaya jadi lembut hatimu itu, dan engkau dapat hajatmu. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimallahu ta'ala. Maksud daripada hadis ini apa? Adalah jika kamu ingin lunak hatimu, jika kamu ingin lembut hatimu, tidak keras. Ini keraskan hati menerima kebaikan, keras hati menerima nasihat. Bila kamu ingin lembut hatimu itu terhadap apa saja kebaikan-kebaikan yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan supaya masuk ke dalam hati kita, itu ada amalan. Amalannya apa? Yang pertama, jika engkau ingin melembutkan hatimu, ingin lembutkan hatimu dan ingin hajatmu dikabulkan, maka amalan kata Nabi yang pertama apa dia? Wamsahu yatim, yaitu menyapu, mengasihi akan anak yatim. Irhamul yatim, menyayangi anak yatim. Satu. Yang kedua, bila kamu ingin lembut hatimu dan hajatmu ingin dikabulkan, wamsahu ra'sahu, menyapu kepala anak yatim, disapu. Yang ketiga, bila kamu ingin lunak lembut hatimu dan hajatmu ingin dikabulkan, wa at'anu ta'amahu, dan memberi makan akan anak yatim, beri makan. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ingin lembut hatinya dan bila dikabulkan hajatnya, yaitu yalinu qalbaka wa tadriku hajaka, maka yaitu dia berikan makanan, niscaya lembut dia akan hatinya. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hati keras, kalau misalnya dia tidak menerima kebaikan, disampaikan ayat Al-Quran tidak percaya, disampaikan hadis Nabi tidak percaya, disampaikan ulama pun tak percaya, keras hatinya, diajak berbuat baik kebajikan dia tidak melakukannya, maka cobalah buat amalan ini. Mengasihi anak yatim, menyapu kepala anak yatim, dan memberi makan anak yatim. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki itu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang laki-laki itu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hati saya ini kok keras. Dia mengadu kepada Rasulullah bahwasannya hatinya dalam keadaan keras. Keras. Padahal yang disampaikannya itu baik, tapi saya enggak mau nerima. Padahal itu benar, tapi saya enggak mau menerima apa yang dikatakan itu, yang diucapkan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa?
In aradta ayyalina qalbaka, bila engkau ingin melembutkan hatimu itu, maka wamsahu ra'usal yatim, maka kamu sapu kepala anak yatim dan beri makan anak yatim. Beri anak yatim kalau dapat disuapkan di tangan kita, layaknya seorang ayah. Kita pelihara, kita santunin, dan kemudian makannya kita makan. Kita berikan makan, kita suapkan. Maka kata Nabi SAW, hatimu itu akan lunak, hatimu akan lembut. Tuh. Pesan Nabi SAW, bila hati ingin lembut, bila hati ingin lembut. Dalam riwayat hadis Nabi SAW di dalam kitabnya Ruhul Bayan, dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, beliau mengutip hadis Nabi SAW, pengarang kitab mengutip hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa dia? Dan Nabi SAW, arba'atun minasyaqawati, ada empat perkara di antara kesengsaraan. Ada empat perkara di antara kesengsaraan. Mereka yang mendapatkan empat perkara ini, maka mereka itu akan sengsara. Apa empat perkara? Pertama, empat perkara itu apa dia? Yaitu al-jumudul aini. Al-jumudul aini. Ini yang pertama nih. Bila empat perkara ini ada pada dirinya, maka dia mendapatkan suatu kesengsaraan, kecelakaan. Kesengsaraan. Yang pertama, al-jumudul aini. Apa jumudul aini ini? Yaitu kering air mata, sulit mengeluarkan air mata. Sulit mengeluarkan air mata, kering, kaku, jumud, beku matanya, karena tidak bisa mengeluarkan air mata, karena dia tidak mengakui akan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada sesuatu yang tersentuh hatinya, tidak bisa dia keluarkan mata. Nih, orang yang mendapatkan kesengsaraan. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, qaswatul qalbi. Keras hati. Bila orang yang di dalam hatinya ini keras, ya, qaswatul qalbi, keras hatinya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Keras hati. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi bagaimana supaya hati kita tidak keras? Maka bagaimana caranya? Itu sapu kepala anak yatim. Ini obatnya. Kalau keras hati, dan beri makan anak yatim. Ya, obat keras hati adalah sapu kepala anak yatim dan memberi makan anak yatim. Yang ketiga,
Yang poin kita yang di sini nih. Karena menceritakan tentang keras hati. 4 perkara yang membuat kecelakaan, kesengsaraan seseorang itu apa dia? Tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Kebanyakan berhayal. Panjang angan-angan. Orang lain sudah ke bulan, dia masih berangan-angan. Tulul amal. Maka bila dia ini terdapat di pada dirinya, maka syaqawah yang dia dapat. Yang keempat, apa dia? Al-hirsu 'ala dunya. Al-hirsu 'ala dunya. Apa dia itu? Senang kepada dunia. Nah, itulah dia, yaitu 4 perkara yang menyebabkan keras hati seseorang. Obatnya, wamsahu ra'sahul yatim wa ta'amatu bi ta'amahi. Menyantuni anak yatim, menyapu kepalanya dan memberi makan akan anak yatim. Nah, ya. Menyapu kepala anak yatim dan menyantuni dan memberi makan anak yatim. Menyapu. Terus anak yatim itu kita sapukan. Karena menyapu kepala anak yatim itu, setiap menyapu sapunya itu adalah baginya kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tabrani juga disebutkan, man massaha ra'sal yatim. Barang siapa ia menyapu kepala anak yatim, la yamassahu illallah. Yaitu dia semata-mata karena Allah. Kana lahu bikulli sya'ratin, adalah baginya itu setiap kebaikan daripada rambutnya. Tamriduhu 'alaiha hasanah, maka itu adalah satu kebaikan-kebaikan yang dia boleh memperoleh setiap rambut daripada anak yatim. Terus apa yang dibaca? Apakah cuma menyapu saja tanpa ada bacaan? Ada. Maka dibacalah, yaitu doanya. Apa doa yang dibacakan daripada menyapu anak yatim? Ini keutamaannya. Jangan sampai menyapu kepala anak yatim tapi hilang kita doanya. Jabbarallahu yutmaka, jabbarallahu yutmaka wa ja'ala khulfan min abika. Itu doa ketika menyantuni anak yatim. Jabbarallahu yutmaka, jabbarallahu yutmaka wa ja'alaka khulfan min abika. Saya tulis doa menyapu kepala anak yatim dengan mamanya. Doa menyapu kepala anak yatim.
jabbarallahu alaika, jabbarallahu yutmaka, jabbarallahu yutmaka waj'alaka khalfan min abika, jabbarallahu yutmaka waj'alaka khalfan min abika. Ini doanya. Semoga Allah menghilangkan keyatimanmu wa ja'alaka, dan menjadikan akan engkau, nih amalkan langsung nih, khalfan, pengganti, khalf pengganti, khalifah pengganti. Semoga Allah jadikan kepada engkau satu pengganti min abika, daripada ayahmu. Ini doa ketika menyapu kepala anak yatim. Rujukannya dalam kitab Faid Al-Qadir, karangan Imam Al-Munawi, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Itu yang dibaca ya. Jadi yang selama ini kita sapu gini saja, tidak ada bacaan, ya hilanglah keutamaannya. Keutamaan doa itu lagi, sebab ada dia disampaikan. Pahala dapat, tapi keutamaan mendoakan kita tak dapat. Oh, tak hafal pula bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh? Boleh, enggak apa-apa, asalkan doa. Tapi nikmatinlah yang Arabnya kalau bisa. Jadi dari hadis-hadis yang keutamaan hadis tentang menyantuni anak yatim, kita dapat kesimpulan ada 4 perkara keutamaan dalam menyantuni anak yatim. Jadi kita bisa dapat simpulkan 4 keutamaan dalam menyantuni anak yatim. Ada 4 keutamaan yang kita dapat hadis ini, kesimpulannya ada 4 keutamaan dalam menyantuni anak yatim atau memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim. 1. Ayo apa? 1 apa? Kita simpulkan ini semua. 1 apa? Apa? 1. Hajat terkabul. Ini simpulnya. 2. Melembutkan hati yang keras. 3. Orang yang menyantuni anak yatim mendapat 4 keutamaan. Yang ketiga,
Ya, jam masuk surga juga. Jam masuk surga. Keutamaan yang lain? Itu keutamaan mereka yang menyantuni anak yatim. Hajatnya terkabul. Yang kedua, melembutkan hati yang keras. Yang ketiga, setiap kebaikan rambutnya itu adalah kebaikan. Setiap rambutnya. Setiap usapan rambutnya ada kebaikan. Keempat, apa dia? Menghilangkan kegundahan, kegelisahan dalam hati. Menghilangkan kegelisahan, kegundahan dalam hati. Jadi kalau hati kita dalam keadaan susah, sedih, itu tinggal panggil aja. Tinggal datangin aja anak yatim. Maka ini akan hilang. Dan simpulnya. Dan hadisnya masing-masing sudah disebutkan ini. Hadisnya masing-masing sudah disebutkan tentang ini. Ini cuma menyimpulkan saja. Yang bisa kita dapat dari sini. Seperti yang disebutkan tadi tentang masalah adalah rambutnya. Fi kulli sya'ratin hasanatin. Setiap daripada rambutnya itu adalah satu kebaikan. Gimana? Kalau angkat. Ada yang angkat? Enggak, tetap juga. Tetap. Karena hak daripada anak yatim itu nafkah ayah tirinya itu enggak ada ke nafkah ke anak tiri itu. Enggak. Tetap juga kita selama dia itu masih belum balik. Walaupun ibunya sudah nikah lagi. Karena yang menanggung itu ayah kandungnya bukan ayah tirinya. Nafkahnya itu. Maka kita katakan, apa hukum wajibkah ayah tiri itu memberikan nafkah kepada anak tirinya? Wajib tidak? Wajib enggak? Enggak wajib. Makanya statusnya itu masih ada. Selama dia itu belum balik. Balik. Ini kan kegundahan bisa dapat menghilangkan kegundahannya. Yang saya sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Ada seorang laki-laki dia mengadu kepada Nabi sedang artinya gelisah. Gelisah dia kepada Nabi. Maka beri makanan yatim dan sapulah kepalanya. Beri makan. Baik, dari situ hadis yang bisa kita simpulkan semua, keempat-empatnya ini pasti dapat masuk surga. Cuman kita mendapatkan keutamaan bagi orang-orang yang dia itu menyantuni anak yatim ini. Pertama, hajatnya dikabulkan. Yang kedua, melembutkan hati yang keras. Yang ketiga, setelah setiap helai rambutnya itu mendapatkan kebaikan. Yang keempat, menghilangkan yaitu kegundahan hatinya, dalam hatinya. Itu kalau rambutnya satu ya udah banyak ada kebaikan, apalagi kalau banyak rambut anak itu. Tapi jangan milih cari-cari mana yang rambutnya banyak. Itu kiasan. Ya. Baik. Bagaimana tata cara untuk menyapu kepala anak yatim? Nah, ini caranya. Banyak yang tidak tahu nih. Kita lihat caranya gitu-gitu saja. Lihat. Bagaimana caranya? Nih, ke depan nanti akan bagaimana caranya. Dan ditegaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faid Qadir. Ya. Cara untuk menyapu kepala anak yatim. Dari mana? Dari mana mulai dan kemana berakhirnya. Dan bagaimana orang yang bukan anak yatim, tapi kita sapu kepalanya, dari mana pula lagi? Dari mana mulainya? Nah, ini ke depan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan insyaallah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan bahaskan kembali tata cara untuk menyapu kepala anak yatim sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.